Assalamualaikum, Cindy. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu Cindy. Hari ini saya akan observasi ya nanti di kelas, dan saya akan melakukan observasi kondisi akademik. Saya di sini bersedia ya, Bu? Bersedia, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu Cindy. Jadi nanti observasi ini ya sebagai bagian dari persiapan Ibu dalam mengajar kelas. Saya akan sedikit mewawancarai berkaitan dengan observasi ini. Jadi dari pelajaran Ibu sendiri mengambil mata pelajaran IPS ya? Iya, Pak, IPS. Baik, jadi kira-kira di pertemuan nanti Bu pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 itu pada mata pelajaran IPS, tujuan pembelajarannya apa? Untuk mata pelajaran IPS pada Kamis tanggal 8 ini, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai letak geologis, letak geografis, dan juga letak astronomis. Astronomis dan geografis. Baik, Ibu, kira-kira dalam pelajaran IPS ini Ibu akan menggunakan metode pembelajaran seperti apa? Untuk metode pembelajaran yang akan saya gunakan, yang pertama saya menggunakan metode ceramah karena penggunaan teknologi masih terbatas. Di sini biasanya menggunakan LCD ataupun proyektor, namun masih ada kekurangan gitu. Jadi sementara menggunakan metode ceramah, menggunakan problem based learning untuk memancing siswa untuk berpikir secara hot. Selain itu juga mengadakan diskusi dengan siswa ataupun dengan tanya jawab. Baik, terima kasih, luar biasa ini. Baik, kita lanjutkan ya Bu Cindy. Jadi nanti saya izin untuk memasuki kelas dan observasi dalam rangkaian supervisi akademik. Jadi nanti durasinya kurang lebih 1 kali 2 jam pelajaran ya Bu ya? Iya, benar. Setelah sebelum masuk kelas, kira-kira apa perasaan Ibu Cindy saya wawancara pra-observasi seperti saya dulu? Ya, tentunya saya merasa terima kasih ya Pak ya, karena kan di sini saya sebagai narasumber Bapak gitu ya. Dengan wawancara seperti ini saya tahu nih umpamanya kalau ada strategi pembelajaran saya atau metode saya kurang pas akan dievaluasi oleh Bapak. Selain itu juga sebagai sarana saya untuk siap lagi ke dalam kelas. Baik, terima kasih Bu Cindy atas waktunya ya, sekali lagi terima kasih, dan saya izin nanti saya akan masuk ke kelas. Baik, terima kasih Bu Cindy.
Dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan sebelum sampai derajat. Kalau letak geografis di antara dua benua apa? Kalau samudranya samudra dan India. Masih ingat ya dampak dari letak astronomis itu adanya perbedaan waktu. Ada berapa jenis zona waktu di Indonesia? 3. Apa aja? Ada WIB atau waktu Indonesia? Kalau WIB waktu Indonesia? Kalau kita? Waktu Indonesia tuh? Nggak ada negara. Kalau masuknya WIB atau WIB atau kita? WIB. Kalau Papua? WIB. Kalau berlangsung jam 10 di Papua jam berapa? Kalau berlangsung jam 10 di Bali jam berapa? Jam 11. Masih ingat berarti selisih waktunya sama letak-letaknya masih ingat? Allah. Bapak sudah belajar tentang letak biologis belum? Letak biologis sudah belum kemarin? Biologis sama geografis yang sudah? Kalau biologis sudah belum? Ada yang sudah pernah dengar letak biologis belum? Letak biologis pernah dengar? Aska sudah pernah belajar? Sudah pernah? Yang sudah pernah siapa? Yang sudah pernah belajar tentang letak geologis, ada yang ingat ya? Kalau kemarin geografis kan dilihat dari permukaan bumi, kalau astronomis dilihat dari garis bintang dan garis bumi. Nah, kalau geologis ini dilihat dari struktur batuan atau struktur geologisnya. Tanggal berapa ada yang ingat nggak? Struktur batuan atau struktur geologis. Nah, kalau di Indonesia itu terletak di antara lempeng apa ya Pak? Lempeng apa pernah dengar lempeng itu Australia? Sudah pernah dengar belum? Bali. Kalau letak geologisnya itu ada di antara sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Sudah pernah dengar belum sebelumnya? Sudah pernah dengar belum? Terus di lempengnya coba tadinya kita udah belajar tentang tentang apa? Geologis berarti kata geologis adalah letak yang dipengaruhi oleh struktur batuan. Tadi ada lempeng apa aja? Lempengan Pasifik, ada Pasifik, ada lempeng ada sirkum apa? Pasifik. Tadi berarti disimpulkan dampaknya yang negatif karena ada gempa. Yang kedua adalah tsunami. Yang ketiga
Jadi lanjut contohnya apa lagi mas? Penerangan. Menyebabkan daerah Lampung sama Jawa terpisah nggak? Itu salah satunya contohnya berpisah. Terus ada flora fauna dari daerah lain yang masuk ke Indonesia. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya lagi nggak? Iya, pakai penulis. Kalau pakai penulis makanya tadi tandanya lebih Ada tadi kan nanya kenapa kok tandanya di Lampung Timur itu jadi merah jadi subur ya karena salah satunya adanya gunung meletus. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya lagi? Enggak cukup. Atau dari tadi gunung berapi dari apa? Berasal dari mana? Dari yang apa? Yang mengatakan bahwa yang menjadi jadi lava. Ada yang masih bingung lagi nggak? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanya? Tidak mau nanya Kano? Sudah paham belum? Insya Allah. Sudah? Insya Allah. Insya Allah. Ingat-ingat ya. Sudah cukup nggak ada yang nanya lagi? Apa sudah? Enggak. Nggak ada sudah? Jadi tadi kalau siap letak dari astronomi, geografis, dan biologis itu ada dampak positif dan Negatif. Kalian yang bertanyakan ya? Enggak. Hei, Jadi apa? jangan bantu kamu dari mana? Iya, oksigen. Dapat batu? Dapat batu oksigen dari mana? Ya tadi dari apa ya? Dari keluar. Nah itu kan awalnya kan panas nih dari bumi panas terus keluar terkena batuan, terkena hujan jadi membeku lagi batunya yang dari bawah yang dari di bumi itu kan panas nih panas lah jadi magma naik jadi lava keluar lagi kan suhunya jadi dingin nggak sepanas di bumi berarti dia kemungkinan untuk membekunya semakin besar setelah keluar membeku lagi nah itu keluarnya batu-batu itu dari bumi yang panas awalnya panas keluar karena suhu terkena cuaca yang dingin kena hujan itu jadi masih bingung nggak tuh? Aja. Yang mana? Nah, itu biasanya untuk penelitian. Ya ada nanti profesor atau ada ilmuwan-ilmuwan yang datang ke bumi ngambilin lavanya, ngambilin batunya itu biasanya untuk keperluan penelitian. Siapa yang profesor? Nah kan si dia menjadi profesor di kemudian hari. Dan buat guru baru kan? Dan buat guru baru ya. Guru Ada yang baru. mau nanya lagi ya? Ada perempuan ada yang mau nanya nggak? Sudah cukup? Nanya apa lagi tuh? Apakah manusia kuat menahan panas lama? Pertanyaan jelas, jelas. Kira-kira kuat nggak manusia menahan panasnya lava?
Wino belum pernah nyoba misalnya. Mi, tapi minum kalau kita membimbang. Ya kalau mau membuktikan lava ini panas atau enggak, Coba pegang. kalian kalau punya bara api di rumah gimana? Ah, dipegang. Ayo. Win, hidupin kompor dipegang. Barunya aja bisa leleh apalagi mulut manusia. Mateng. Bisa jadi apa? Oh, ini minum banget nih. Ami ya, Mi. Dagingnya banyak tapi lemas ya. Dijual. Apa nggak bisa bilang? Ya benar. Jadi lava itu panas banget. Ya kalau nanya panas apa enggak, bisa kalau enggak dibuktikan dengan memegang bara api. Alah, ada matahari. Nah, kalau kepanasan baru nggak kuat. Paling di dekatnya aja udah panas loh. Tapi ini pindah ke sinar matahari panas-panas kok. Oh, iya. Apalagi kena lava ya. Oh, langsung, Mi. Mateng. Jadi apa kalau kena lava? Mateng. Dari Iron Man. Jadi kita bakar. Jadi musuh bakar. Ya, uluk. Mau nanya lagi ya? Nasi. Ada yang mau nanya juga? Yang dulu. Nah, masih ada yang di rumah juga tentang biologis. Tentang gunung api. Vino paling masih bingung. Dah, jangan tanya yang di luar galak lagi. Coba kalau udah cukup sih mau nanya dulu. Mau nanya coba nanti yang bisa jawab bagi tangan ya Mbak. Dapat apa biasanya? Poinnya sekarang yang sudah dapat nih kayak Alisa, Elvana, Rafa, Vino itu udah dapat poin. Yang lainnya masih Poin apa, Mi? Poin lebu BK apa? Dennis dapat, Ida dapat, Faiz dapat. Hari ini yang mau mulai lagi. Pertanyaan kedua. Ayo Dennis. Perbedaan waktu di Indonesia terjadi karena adanya astronomi. Jangan dijawab itu. Karena adanya letak astronomi. Jangan dijawab dulu ya. Itu dulu baru jawab. Jangan dijawab dulu. Jangan disebutkan. Tapi kalau aku sih siapa? Coba lagi. Indonesia berada di jalur perdagangan internasional. Banyak kapal-kapal yang masuk sehingga menyebabkan meningkatnya ekonomi negara menjadi lebih baik. Itu karena apa? Yang belum ya? Benar gitu? Benar nggak? Lagi, yang udah gantian. Kakak sama adik udah dapet poin gantian yang dulu. Coba tentang dari sejarah ya, maksudnya kayak sejarah awal. Sejarah itu berasal dari bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu sajarah yang berarti
ya, luar biasa menurut saya ya, atas pembelajaran hari ini ya, mata pelajaran IPS yang sudah Ibu Cindy lakukan. Sekarang saya mau bertanya lagi nih Bu, kira-kira menurut Ibu apakah tujuan pembelajaran IPS hari ini sudah tercapai? Baik Pak, kalau menurut saya insya Allah sudah tercapai ya Pak ya. Karena tadi kan bisa dilihat dari diskusi dan juga tanya jawab, siswa bisa menjawab dengan baik materi yang disampaikan dan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Baik, luar biasa ya. Jadi sudah tercapai Bu ya. Jadi saya juga punya beberapa catatan Bu. Kalau menurut saya tujuan pembelajaran yang disampaikan di awal ya, sebelum observasi memang sudah baik dan sudah tercapai. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu, strategi yang diterapkan apakah sudah sesuai? Baik Pak, untuk strategi insya Allah sudah sesuai, namun saya merasa memang kurang maksimal ya Pak ya. Karena kan IPS di sini kan harusnya banyak tentang alam, tentang sosial gitu ya Pak. Perlu adanya pengembangan teknologi juga Pak. Dan keterbatasan teknologi tadi, kalau umpamanya ada proyektor atau ada LCD gitu, mungkin bisa melihat secara langsung nih bagaimana gunung berapi itu meletus. Tadi kan saya hanya menjelaskan lewat papan tulis, kurang imajinasinya sepertinya kurang gitu. Baik Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Menurut saya lagi ada sedikit pendukung atau pengembangan yang berkaitan dengan teknologi ya, di era digital ini. Mungkin yang terakhir Bu, kira-kira gimana perasaan Ibu Cindy ya setelah praobservasi, kemudian saya observasi di kelas dan sampai hari ini? Untuk saya sendiri, alhamdulillah saya merasa senang Pak. Tentunya karena di sini dengan adanya pengawasan dari Bapak, saya bisa lebih berevaluasi nih Pak apa yang kurang dari yang sudah saya sampaikan, tujuan pembelajarannya, dari modelnya ataupun yang lainnya bisa dievaluasi oleh Bapak nantinya, kekurangan-kekurangannya saya bisa tahu gitu. Baik Bu, terima kasih. Ini luar biasa sekali pemikiran Ibu Cindy, sangat terbuka ya untuk menerima saran dan kritik. Tentunya saya juga sebagai calon guru penggerak Ibu masih di kegiatan sebelum ini juga mohon saran, masukan dan kritikan yang membangun tentunya untuk kedepannya. Semoga saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Atas waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih Bu Cindy. Terima kasih kembali. Terima kasih.